Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhā. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Masih pada Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Telah kita baca 3 bagian dari atas. Sisanya kita baca ya bagian yang keempat dan yang kelima. Di situ ada isim mufrad, ada isim jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan ada juga jamak taksir. Nah, kita baca terlebih dahulu muslimun, muslimuna. Muslimun artinya adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam. Muslimuna adalah jamaknya, yaitu orang-orang Islam, atau sering diterjemahkan dengan kaum muslimin. Dan muslimuna itu adalah jamak mudzakkar salim, ditambahi wawu dan nun di akhirnya. Kemudian mukminun, orang yang beriman. Mukminuna, orang-orang yang beriman. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Muslimatun, wanita yang beragama Islam atau muslimah. Muslimatun, para muslimat. Nah, itu taknya tidak berharokat, silahkan ditambahi sendiri dengan dhammaten. Muslimatun. Mukminatun, wanita yang beriman. Mukminatun, para wanita yang beriman. Dan muslimatun serta mukminatun adalah jamak muannats salim sebagaimana pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian sholihun, orang soleh. Sholihuna, orang-orang soleh. Kafirun, orang kafir. Kafiruna, orang-orang kafir. Kuffarun, orang-orang kafir. Jadi kalau kafiruna itu jamak mudzakkar salim, adapun kuffarun itu jamak taksir. Maknanya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, nanti insya Allah dijelaskan. Sekarang lanjut dulu. Sholihatun, wanita yang solehah. Sholihatun, para wanita yang solehah. Kafiratun, wanita yang kafir. Kafiratun, wanita-wanita kafir. Nah, sebelum kita jelaskan, kita baca dulu satu paragraf pada halaman 35. Pada halaman yang selanjutnya, halaman 35. Madrasati fil madinati, dalam kurung fil qaryati. Sekolahanku berada di kota, dalam kurung di desa. Nah, ini tinggal pilih. Kalau memang sekolahannya berada di kota, pilih yang fil madinati. Tapi kalau di desa, maka pakai yang fil qaryati. Fil madinati madarisu kabiratun.
di kota terdapat sekolah-sekolah kabiratun yang besar. Jadi madarisu sebagaimana dipelajari kemarin itu adalah jamak taksir, jamak dari kata madrasatun. Madrasatun satu ya, satu sekolah. Madrasatani dua sekolah. Madarisu sekolah-sekolah, isim jamak. Nah, kemudian diberi sifat dengan isim kabiratun. Madarisu kabiratun, sekolah-sekolah yang besar. Wafil qaryati madarisu shaghiratun, dan di desa ada sekolah-sekolah shaghiratun yang kecil. Aina madrasatuka, madrasati titik-titik. Di manakah sekolahanmu? Sekolahanku berada di titik-titik. Tinggal dijawab sebagaimana di atas tadi. Ini menanyakan tempat. Hal madrasatuka kabiratun, apakah sekolahanmu besar? Ya, jawabannya titik-titik. Nah, ini berhubungan dengan jawaban di atas dan juga berhubungan dengan kalimat yang disebutkan di paling atas itu. Kalau di sekolah, kalau di kota umumnya sekolahnya besar-besar, kalau di pedesaan umumnya sekolahnya kecil-kecil. Maka di situ ada dua jawaban, ya titik-titik pertama dan titik-titik kedua itu saling berhubungan, dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya. Nah, namun jawabannya sepertinya akan kita gunakan untuk evaluasi halakoh yang mendatang. Adapun pada halakoh kali ini kita jelaskan dulu beberapa hal. Yang pertama, ya, tadi terkait kata kafirun, orang kafir, maka jamaknya ada dua, ada kafiruna, ada kuffarun. Jadi memang satu isim itu bisa jadi memiliki isim jamak lebih dari satu. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang itu. Seperti kafirun, orang yang kafir. Sedangkan jamaknya bisa kafiruna, juga bisa kuffarun. Ya, tinggal pakai isim yang mana, bisa sama saja. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, contoh yang lain, ya, di sini kita sertakan sebuah tabel, ya, yang sebelah kanan contoh isim mufrad dan yang sebelah kirinya itu isim jamaknya. Jadi memang satu isim bisa jadi mempunyai dua bentuk isim jamak yang berbeda. Contoh yang pertama, nabiyun, artinya adalah nabi. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Nah, kata nabiyun itu adalah isim mufrad. Jamaknya bagaimana? Ada nabiyuna, para nabi, dan juga bisa pakai isim anbiya'u, ya, ambiya'u, para nabi. Kalau nabiyuna itu menggunakan jamak muzakkar salim, adapun ambiya'u itu jamak taksir, tapi artinya sama, yaitu para nabi. Pakai yang mana terserah. Yang pertama bisa, yang kedua juga bisa. Contoh yang lain, sahibun, sahabat, ya, kawan atau sahabat. Ya. Ini adalah isim mufrad. Jamaknya bagaimana? Bisa ashabun dan bisa sahabatun. Artinya adalah para sahabat. Misalkan dikatakan ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah para sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terkait satu paragraf yang tadi kita baca, kita temukan kata shoghiratun dan kabiratun. Ini termasuk isim ya, yang bisa dijadikan sifat. Ya. Kita mulai pada yang shoghirun atau shoghiratun dulu. Shoghirun atau shoghiratun artinya adalah kecil. Digunakan ya, bisa digunakan sebagai sifat isim yang sebelumnya. Kalau isim sebelumnya itu muzakkar, maka pakai shoghirun. Tapi kalau sebelumnya itu mu'annas, maka pakai shoghiratun. Begitu pula dengan kabirun dan kabiratun, artinya besar. Kabirun besar, kabiratun besar. Tapi kalau isim yang disifati itu muzakkar, maka pakai yang kabirun. Tapi kalau isim yang disifati itu adalah mu'annas, maka memakai yang kabiratun. Nah, sebagai contoh, di situ ada kata baitun dan syajaratun, rumah dan pohon. Ya. Kalau kita ingin mensifati dua isim ini dengan kata kecil, maka kita katakan baitun shaghirun, rumah kecil. Kenapa? Karena baitun muzakkar, maka sifatnya pakai shaghirun, tidak pakai takmar butoh. Tapi kalau syajaratun, dia adalah isim muannas. Maka kalau ingin kita katakan pohon kecil, kita tambahkan kata shoghiratun, ada tak marbutonya. Begitu pula dengan kabirun dan kabiratun. Di situ ada kata dukanun, toko, sayyaratun, mobil. Kalau kita ingin sifati dengan sifat besar, maka dukanun kabirun, toko yang besar. Sayyaratun kabiratun, mobil yang besar. Nah, kemudian pada paragraf yang telah kita baca tadi, kita temukan madarisu kabiratun. Nah, madarisu adalah jamak taksir. Dan jamak taksir itu dalam kalimat diperlakukan sebagaimana isim mu'annas. Ya, maka kalau pakai isim isyarah bisa dengan isim isyarah untuk mu'annas, dan kalau diberi sifat bisa diberi sifat untuk mu'annas. Contoh, kata kitabun artinya adalah buku. Kalau kita ingin mensifati dengan besar, buku yang besar, buku yang gede gitu ya. Ya, berapa kilo saya tidak tahu. Maka dengan kata kabirun, buku yang besar atau kitab yang gede. Kitabun, buku, isim mufrad. Nah, jamaknya apa? Pakai jamak taksir, kutubun, buku-buku. Kitabun, satu buku. Kitabani, dua buku. Kutubun, buku-buku, 3 ke atas. Ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kutubun ini meskipun aslinya mufradnya adalah isim muzakkar, kemudian dijadikan jamak taksir, maka diperlakukan seperti isim muannas. Maka sifatnya adalah kabiratun, kutubun kabiratun, buku-buku yang gede-gede, buku-buku yang besar. Nah, semoga bisa difahami ya. Dan untuk halaqah kali ini sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama menulis dan membaca. Menulisnya dimulai dari tabel ini, yaitu nabiyun, dari mufrad ya, dari mufrad, jamak nabiyun dan seterusnya, sampai dengan kutubun kabiratun. Tugas yang kedua adalah membacanya. Dan tugas yang ketiga mengerjakan soal evaluasi
halakoh ke-70 yang insya Allah akan di-share di grup dan dikumpulkan di admin. Ya, untuk tugas 3 dikumpulkan di admin sebagaimana biasa, adapun 1 dan 2 dikumpulkan di grup. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.